Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai teori pilihan jabatan menurut John L. Holland. Nah, dalam teori John L. Holland ini mengajukan teorinya dengan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memadukan sains yang telah ada. Nah, pada intinya, teori ini menganggap bahwa suatu pemilihan pekerjaan atau jabatan merupakan hasil dari interaksi antara faktor hereditas atau lingkungan dengan segala pengaruh budaya, baik itu teman bergaul, orang tua, orang dewasa yang dianggap memiliki peranan yang penting. Nah, berdasarkan pengalaman yang cukup luas sebagai seorang konselor vokasional dan bekerja dalam klinik, maka John L. Holland ini merumuskan ada 6 tipe kepribadian. Kemudian setiap golongan itu dijabarkan ke dalam suatu model teori yang disebut model orientasi atau the model orientation. Nah, model orientasi ini merupakan suatu perilaku penyesuaian yang khas di mana setiap orang itu memiliki urutan orientasi yang berbeda-beda. Sehingga hal inilah yang menyebabkan mengapa setiap orang itu mempunyai corak hidup yang berbeda, karena dia juga memiliki urutan orientasi yang pertama terhadap suatu lingkungannya itu memiliki pekerjaan tertentu yang merupakan corak hidup yang utama dan pertama. Nah, urutan model orientasi ini terhadap lingkungan kerja merupakan corak hidup yang bagi seseorang untuk selanjutnya. Nah, penempatan urutan corak hidup ini bergantung dari bagaimana tingkat kecerdasan dan penilaiannya terhadap dirinya sendiri, atau penempatan urutan corak hidup ini didasarkan pada bagaimana tingkat kecerdasan seseorang berdasarkan dia menilai dirinya sendiri. Dua itu kita akan membahas pokok-pokok teori pilihan menurut John L. Holland. Nah, yang pertama ada pilihan suatu pekerjaan itu atau jabatan merupakan pernyataan dari kepribadian seseorang. Kemudian yang kedua, stereotip vokasional mempunyai makna psikologis dan sosiologis. Nah, dengan pengertian lain seseorang dapat mengadakan interpretasi terhadap orang lain didasarkan atas pergaulan dengan teman-temannya, pakaiannya, perilakunya, bahkan pekerjaan yang sedang dia tekuni atau pekerjaan yang sedang dia jalani. Nah, yang ketiga ada inventory minat. Inventory minat di sini merupakan bagian dari inventory kepribadian. Bagian D, individu-individu akan memasuki suatu pekerjaan atau jabatan yang sama disebabkan karena mereka itu memiliki kepribadian dan sejarah kepribadian yang sama. Nah, maka dari hal itu, setiap jabatan atau pekerjaan yang menarik bagi individu yang mempunyai kepribadian yang sama. Jadi ketika seorang itu mempunyai kepribadian yang sama, dia menganggap bahwa jabatan atau pekerjaan tersebut menarik bagi dirinya. Kemudian bagian E disebabkan oleh karena individu berada dalam suatu kategori atau suatu rumpun pekerjaan yang memiliki kepribadian yang sama atau serupa. Nah, bagian E ini sehubungan dengan apa yang telah dijabarkan pada bagian D. Namun lebih lanjut, dia akan membentuk lingkaran hubungan antar pribadi atau tindak lanjutnya ketika seseorang sudah merasa bahwa dia memiliki pekerjaan atau jabatan yang kepribadian yang sama, maka tindak lanjutnya dia akan mempunyai atau membentuk lingkaran hubungan antar pribadi. Nah, bagian F itu ada kepuasan, kemantapan, dan hasil presentasi, di mana kepuasan dan kemantapan hasil presentasi kerja ini dapat dicapai oleh individu itu bergantung dari bagaimana individu itu menanggapi atau menanggapi kepribadian yang sama. Nah, kemudian bagian G. Bagian G itu pengetahuan tentang kehidupan adalah seringkali tidak tersusun dan terpisah dari batang tubuh ilmu pengetahuan psikologi dan sosiologi. Nah, bagian H di sini dijabarkan bahwa terdapat 6 model lingkungan atau suasana pekerjaan yang meliputi realistis, intelektual, pelayanan atau sosial, pengabdian, usaha, dan artistik. Nah, masing-masing suasana di atas itu perlu dikuasai
atau dikuasai oleh satu tipe kepribadian tertentu, yang dimana masing-masing suasana ditandai oleh keadaan fisik yang menimbulkan tekanan dan masalah tertentu. Setiap tipe merupakan hasil interaksi antara faktor hereditas, budaya, dan pribadi yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian bagian I. Di sini individu itu berusaha untuk memperoleh pekerjaan atau jabatan bertujuan untuk melaksanakan potensi-potensi yang dimilikinya. Nah, menyatakan sikap dan nilai-nilai yang dimiliki, mengambil peran di dalamnya, kemudian menghindari berbagai peran yang dianggap memiliki problem atau masalah yang tidak disetujuinya. Kemudian pada bagian J, terdapat perilaku seseorang itu dapat dipahami dan dibaca melalui bagaimana terjadinya interaksi antara pola kepribadiannya dengan lingkungannya. Nah, pemahaman pola ini bermanfaat ketika kita mau melakukan pemilihan jabatan atau digunakan saat pemilihan job training pekerjaan, tingkat keberhasilan dalam pekerjaan, serta mobilitas pekerjaan, dan sebagainya. Nah, pada bagian K dijelaskan di dalam masyarakat pada umumnya individu itu dapat digolongkan ke dalam satu dari 6 model orientasi setiap tipe kepribadian berdasarkan hasil interaksinya dalam faktor hereditas, budaya, dan pribadi di sekitarnya. Nah, kelompok sifat-sifat pribadi ini yang akan membentuk sejumlah potensi khusus untuk mendapatkan keberhasilan dari aspirasi tertentu. Nah, bagaimana ketika kita membandingkan sifat pribadi seseorang dengan sifat pribadi orang lainnya? Nah, tentu kita akan dapat menilai atau menentukan tipe model seseorang. Tipe model inilah nanti yang akan kita tentukan bahwa seseorang ini memiliki tipe kepribadian seperti apa yang hasil analisis kita, seperti apa yang telah kita bandingkan. Nah, berikutnya kita akan membahas tipe-tipe kepribadian. Tipe-tipe kepribadian menurut John L. Holland di sini, yang pertama itu membahas mengenai realistik. Nah, di mana realistis ini merupakan tipe model yang memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan kerja yang berorientasi kepada penerapan misalnya seperti operator mesin, operator radio, sopir truk, petani, penerbang, pengawasan bangunan, ahli listrik, dan pekerjaan lainnya yang sejenis. Nah, tipe model ini itu mempunyai ciri-ciri diantaranya yang melibatkan kekuatan otot dan keterampilan fisik, kemudian mempunyai kecakapan dan koordinasi motorik yang kuat, kemudian kurang memiliki kecakapan verbal, konkret, bekerja praktis, dan kurang memiliki keterampilan sosial sehingga dia kurang peka dalam hubungan dengan orang lain. Nah, yang kedua ada instigatif atau intelektual, di mana model orientasi ini tuh memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan kerja seperti ahli fisika, ahli biologi, ahli antropologi, matematika. Nah, model orientasi ini tuh mempunyai ciri-ciri khas di mana dalam ketika dia memecahkan suatu masalah, dia berorientasi pada tugas, tidak sosial, atau dalam arti dia tidak sosial. Dia membutuhkan pemahaman, kemudian dia harus menyenangi tugas-tugas yang bersifat kabur, kemudian memiliki nilai-nilai dan sikap yang tidak konvensional, dan kegiatan-kegiatannya itu bersifat interseptif. Nah, orientasi ini tuh memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan pekerja seperti guru, pekerja sosial, konselor, misionarisasi, psikologi klinik, terapis, dan pekerjaan lainnya. Nah, ciri-ciri dari dan tipe model ini dimana seseorang yang intelektual atau integratif, pemikir, dia akan lebih kesannya pandai dalam bergaul, pandai dalam berbicara, dia bersifat responsif, kemudian bertanggung jawab. Dia juga membutuhkan perhatian, kemudian memiliki kecakapan verbal, di mana ketika dia menjalin hubungan antar pribadi, kegiatannya tuh rapi dan teratur. Kemudian dia itu dijauhkan dari bentuk pemecahan masalah secara intelektual karena dia lebih berorientasi atau memfokuskan pada perasaan. Nah, yang keempat itu ada konvensional, di mana konvensional ini merupakan model orientasi yang dimana pada umumnya dia memiliki kecenderungan terhadap kegiatan verbal.
ia menyenangi bahasa yang tersusun baik, numerikal atau angka yang teratur, tetapi dia menghindari segala sesuatu yang kabur. Nah, orang konvensional ini bisa dikatakan sebagai orang yang senang dalam mengabdi dan mengidentifikasi dirinya dalam kekuasaan. Kemudian dia dapat memberikan nilai tertinggi terhadap status dan kenyataan materinya, serta dia dapat mencapai tujuan dan mengadaptasikan dirinya terhadap ketergantungan pada atasannya. Nah, model tipe ini juga dia memiliki kecenderungan preferensi vokasional, termasuk kasir atau sekretaris. Kemudian ada pemegang buku, pegawai arsip, pegawai bank, dan ahli statistik. Nah, yang kelima ada usaha. Enterprising atau usaha di sini merupakan tipe orientasi yang memiliki ciri khas. Dia itu menggunakan keterampilan berbicara dalam situasi di mana ada kesempatan untuk menguasai orang lain, kemudian orang lain atau mempengaruhi orang lain, menganggap dirinya yang paling kuat dan yang paling hebat, dan mudah untuk mengadakan adaptasi dengan orang lain. Kemudian dia menyenangi tugas-tugas sosial dan perhatiannya itu lebih besar terhadap kekuasaan dan status kepemimpinan. Dia terkesan agresif dalam kegiatan lisannya. Contoh dari tipe ini seperti ketika kita mau menjadi pedagang, politikus, manajer, pimpinan eksekutif perusahaan, kemudian pengusaha dan pekerja-pekerja lainnya yang sejenis. Nah, yang terakhir adalah model orientasi artistik. Yang dimaksud model orientasi artistik di sini, dia memiliki kecenderungan berhubungan dengan orang lain secara tidak langsung atau bersifat tidak sosial. Dia susah dalam menyesuaikan dirinya. Dia lebih menyukai hubungan, atau dia lebih menyukai ketika dia menghadapi keadaan sekitar dengan melalui ekspresi dirinya, kemudian menghindari dari kegiatan yang bersifat interpersonal. Dan keterampilan preferensi vokasional tipe ini contohnya itu ketika kita mau menjadi ahli musik, ahli kartun, drama, kemudian pencipta lagu, seniman atau artis, serta pekerja-pekerjaannya yang sejenis. Nah, yang keempat kita akan membahas mengenai peran dan hierarki perkembangan atau the role of development hierarchy. Nah, dalam perkembangan seseorang itu akan terbentuk sederetan atau banyak tingkatan yang berbeda-beda atau sedemikian rupa sehingga orang itu memiliki tujuan kecenderungan terhadap lingkungan pekerjaannya. Nah, dalam pengertian analisis urutan ini muncul secara analog sebagai akibat dari riwayat kehidupan psikoseksual. Nah, hakikat hierarki ini mengakibatkan tingginya tingkat fiksasi dan kemudian munculnya orientasi yang menggambarkan rencana-rencana untuk meningkatkan tingkat perkembangan dan berpengaruh terhadap kedewasaan seseorang. Nah, hakikat hierarki ini mengakibatkan begitu luasnya pilihan pekerjaan atau jabatan seseorang yang berlangsung dengan berbagai variasi yang berbeda. Dapat dijelaskan bahwasanya pada poin A itu ada suatu hierarki yang jelas menghasilkan pilihan langsung tanpa ada konflik atau keraguan. Kemudian bagian B, suatu hierarki ini atau suatu hierarki yang kabur menyebabkan adanya kebimbangan atau keraguan seseorang dalam pilihan jabatan atau karirnya. Kemudian yang ke C, adanya faktor-faktor yang memblokir atau menghalangi terbentuknya hierarki pilihan seseorang didasarkan oleh faktor ekonominya, penilaian oleh rejectionnya atau majikannya, atau karena faktor-faktor lain di dalam suatu hierarki tertentu yang menyebabkan atau mengakibatkan pola perkembangan yang ketiga ini. Nah, jika pola kedua dan pola ketiga sama kuatnya, maka akan terjadilah kebimbangan dalam pilihan, dimana kalau seseorang itu memiliki dua pola atau penyesuaian yang sama-sama dominan, mungkin dia akan memberikan arah yang sama, maka keduanya akan mengadakan suatu persaingan. Dengan demikian tidak stabillah pola tersebut. Nah, hal tersebutlah yang akan membuat ketidakstabilan seseorang dalam menentukan arah pilihannya.
Nah, orang yang memiliki orientasi penyesuaian khusus akan mempunyai pertahanan yang lebih besar. Nah, yang kelima itu kita membahas mengenai pengetahuan pribadi dan pekerjaan. Personal and occupational knowledge. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana hubungan pengetahuan pribadi dan pekerjaan seseorang. Nah, pengetahuan diri sendiri itu mempunyai peranan untuk meningkatkan atau mengurangi ketepatan pilihan seseorang. Pengetahuan diri ini dikaitkan dengan sebagaimana kemampuan seseorang itu untuk membedakan berbagai kemungkinan lingkungannya yang dipandang dari sudut kemampuannya sendiri. Nah, penilaian diri atau self-evaluation ini dibedakan dengan pengenalan diri, di mana perbedaannya itu terletak pada nilai atau yang penilaian diri yang menitik beratkan pada penghargaan terhadap dirinya, sedangkan pada pengetahuan diri ini berisikan sejumlah informasi yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri. Penilaian diri yang erat dan tinggi ini mengakibatkan pilihan-pilihan yang melebihi kecakapannya dan yang tidak realistis. Kemudian dari penilaian yang kurang ini dapat menyebabkan pilihan atau aspirasi yang tidak realistis. Nah, setelah itu, untuk lebih diperjelas lagi, ada beberapa poin dalam ketika kita mengikuti hipotesis. Ada beberapa poin ada 3 poin yang menjelaskan bahwasanya pada poin pertama, orang-orang atau seseorang yang memiliki informasi tentang lingkungan pekerjaan yang lebih memadai, dia dapat menentukan pilihannya lebih tepat dibanding orang-orang yang tidak memiliki informasi yang cukup memadai mengenai dirinya sendiri atau mengenai pemilihan jabatan. Nah, ketepatan yang kedua, poin kedua, ketepatan terhadap suatu pilihan itu bergantung pada usia atau umur seseorang, di mana pada waktu ia itu memperoleh kesempatan belajar atau untuk memperoleh informasi. Jadi kita harus memanfaatkan betul-betul usia kita ketika kita memperoleh kesempatan untuk belajar atau untuk mendapatkan informasi. Kita harus memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik, karena perlu diingat bahwasanya di usia yang relatif masih muda, tentu ingatan kita, tentu rasa ingin tahu kita lebih tinggi dibanding ketika kita sudah berusia lanjut. Nah, berusia lanjut dalam memilih pilihan jabatan. Kemudian pada poin ketiga, seseorang yang memiliki pilihan yang memadai dan mantap itu menunjukkan perbedaan dan organisasi pengetahuan pekerjaan atau jabatan yang lebih besar daripada orang-orang yang memiliki pilihan yang kurang memadai atau istilahnya kurang siap atau kurang mantap dalam pemilihan jabatannya. Nah, poin keempat, sejumlah pengetahuan tentang pekerjaan atau jabatan itu secara positif akan berkorelasi atau berhubungan dengan tingkat perkembangan diri seseorang. Topik kedua yaitu mengenai teori pemilihan jabatan menurut Hopok. Nah, butir-butir dari teori pemilihan jabatan tersebut diantaranya dibagi sebagai berikut. Nah, yang pertama, bagian A dijelaskan bahwasanya pekerjaan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan atau untuk memenuhi kebutuhan, di mana kebutuhan yang dimaksud itu adalah termasuk seperti kebutuhan fisik, makanan, pakaian, tempat berteduh, dan sebagainya. Kemudian juga kebutuhan psikologis, diantaranya kebutuhan untuk disayangi, dihormati, dihargai dari orang lain. Nah, setiap individu itu akan menghadapi kebutuhan fisik maupun psikologis yang dapat berpengaruh kepada individu tersebut. Yang bersangkutan antara satu dan yang lainnya itu berbeda-beda. Maka dari itu, Hopok dapat menyimpulkan bahwasanya reaksi individu terhadap kebutuhan fisik dan psikologisnya itu memiliki pengaruh terhadap arah pilih jabatannya. Kemudian yang kedua ada pada poin B, pekerjaan, jabatan atau karir yang dipilih adalah jabatan yang diyakini bahwa jabatan itu paling baik untuk memenuhi kebutuhannya.
pekerjaan itu dapat memberikan pengalaman yang memuaskan. Kemudian pekerjaan itu dapat memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan atau mengecewakan. Nah, pemahaman yang inilah yang mengakibatkan seseorang itu akan tertarik atau menghindari pekerjaan-pekerjaan tertentu. Terus bagian D itu dijelaskan bahwa kebutuhan yang timbul mungkin bisa diterima secara intelektual yang diarahkan untuk tujuan tertentu. Sedangkan pada poin E dijelaskan bahwasanya pemilihan pekerjaan, jabatan atau karir akan menjadi lebih baik apabila seseorang itu mampu memperkirakan bagaimana sebaiknya jabatan yang akan datang atau yang dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, maksudnya di sini potensi yang telah dimiliki oleh seseorang itu berpengaruh atau bergantung dari pemahaman seseorang terhadap dirinya sendiri. Pengetahuan tentang berbagai jabatan dan penalaran yang jernih. Lebih jauh, yang terpenting adalah pemahaman tentang sifat-sifat pribadinya sendiri maupun kebutuhan-kebutuhan serta ciri-ciri pekerjaan yang dipadukan proses menentukan arah pilih jabatan. Nah, bagian F itu informasi mengenai diri sendiri mempengaruhi pilihan pekerjaan, jabatan atau karir. Nah, sehubungan tadi telah dijelaskan pada teori John L. Holland bahwasanya juga di sini karena seseorang itu akan mengetahui ketika seseorang itu sudah bisa mengenali dirinya, mengetahui apa yang ia inginkan, ia akan mengetahui pekerjaan yang tepat bagi potensi dirinya. Nah, dari situ teori ini menekankan bahwa dalam menentukan arah pilihan jabatan perlu digunakan pengetahuan akan diri sendiri. Nah, bagian G itu dibahas mengenai informasi mengenai jabatan akan membantu dalam pemilihan jabatan karena informasi tersebut membantunya di dalam menemukan apakah pekerjaan-pekerjaan itu dapat memenuhi kebutuhannya dan membantunya untuk mengantisipasi seberapa jauh kepuasan yang akan dia harapkan atau kepuasan yang akan dia dapatkan apabila dia menekuni pekerjaan tersebut. Nah, bagian H dibahas juga mengenai kepuasan dalam pekerjaan tergantung pada tercapainya atau tidaknya pemenuhan kebutuhan seseorang. Jadi, angka kepuasan itu atau kepuasan itu dapat diukur atau ditentukan oleh perbandingan antara apa yang diperoleh dengan apa yang seseorang itu inginkan. Nah, selama perbandingan tersebut itu dapat dipelihara atau dapat dikontrol, maka seseorang itu akan selalu terikat dengan pekerjaannya tanpa berpindah ke pekerjaan yang lainnya. Nah, pada bagian terakhir, I dijelaskan bahwa kepuasan kerja dapat diperoleh dari suatu pekerjaan yang memenuhi kebutuhan sekarang atau dari suatu pekerjaan yang akan memenuhi kebutuhannya di masa yang akan datang. Nah, itu saja beberapa butir-butir teori yang bagaimana pemilihan jabatan menurut Hopok.